Brak! Aksa tiba-tiba jatuh pingsan, membuat Naura dan semuanya yang ada di ruang bersalin itu kaget dan bingung. Loh, kok bapaknya pingsan? Pekik sang dokter. Satu ruangan sontak jadi panik. Ini baru terjadi di sepanjang mereka menolong wanita yang melahirkan. Apa dok? Suami saya pingsan. Naura ikut kaget. Dia yang baru saja berjuang melahirkan kedua anak laki-lakinya. Kenapa dia yang pingsan? Dalam hati Naura ingin sekali memaki Aksa. Ini gimana bu? Suaminya. Semua yang ada di tempat itu tentu saja bingung. Mana yang harus ditolong? Yang baru saja melahirkan apa si bapak yang pingsan? Tolong panggilkan mertua saya di luar dok. Naura sungguh malu dan bingung. Tahu begitu tadi dia dibiarkan Mama Alina saja yang ada di dalam. Iya bu. Sementara di luar Alina tampak berpelukan dengan suaminya saat mendengar suara tangis bayi yang begitu kuat dan kencang. Pak, cucu kita sudah lahir pak. Mama bahagia sekali. Dengar suara tangisnya pak, kuat banget. Alina terisak-isak di pelukannya Winata. Rasa haru mengganti rasa cemas pasca menunggu sang menantu melahirkan. Iya, Ma. Alhamdulillah. Winata tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Penerus Winata sudah lahir ke dunia ini, dan mereka belum tahu apakah laki-laki atau perempuan, atau justru sepasang. Yang terpenting saat ini, mereka sudah bisa bernafas dengan lega, karena proses ceklek. Maaf, dengan keluarga Papa Aksa, seorang wanita berbaju putih keluar dari dalam ruang bersalin. Iya, Sus, kami orang tua Aksa, dan mertua Naura yang baru saja melahirkan. Bagaimana dengan menantu dan cucu-cucu kami, Sus? Alina sontak melepaskan pelukannya dan bertanya dengan antusias pada wanita itu. Alhamdulillah, ibu dan dua bayi laki-lakinya sehat semua. Sekarang sedang ditangani oleh dokter. Hanya saja masalahnya Bapak Aksa pingsan, Bu. Ujar wanita itu dengan panik. Apa? Pingsan? Alina dan Winata kaget. Keduanya saling berpandangan dan mengeram dalam hati. Di saat urgent begini kok bisa-bisa pingsan? Iya bu, tolong bantu kami ya pak. Alina dan Winata mengikuti langkah suster itu masuk ke dalam ruang bersalin. Ada-ada saja, bayangan saja. Pria semaco dan searogan Aksa bisa pingsan di ruang bersalin. Entah apa yang terjadi di dalam sana, hingga Aksa memilih pingsan. Untung saja kedua anaknya sudah lahir ke dunia ini. Dasar memalukan saja kamu. Bisa-bisanya pingsan di dalam. Bukankah memberi semangat kepada istrinya, malah pingsan. Omel Alina saat Aksa sudah tersadar. Bahkan pria itu sama-sama berada di ruangan perawatan bersama sang istri. Karena kondisi Naura sudah cukup sehat, dia dan kedua bayinya dipindahkan ke ruang perawatan. Wanita itu tak habis pikir, bisa-bisanya Aksa bertingkah seperti itu. Aku juga nggak mau pingsan, Ma, tapi gimana lagi? Tahu-tahu sudah tidak ingat. Lirik Aksa. Dia duduk menyandar pada kepala ranjang dan memijat pelipisnya yang berdenyut. Baru saja sadar, sang mama malah mengomali tanpa henti. Jadinya papa yang mengazani keduanya. Papa macam apa kamu ini? Alina masih terus mengomel. Sungguh dia malu kepada dokter dan beberapa suster yang tadi ada di sana. Sudah tua, tapi malah kayak anak kecil saja. Maaf ma, mungkin karena aku tegang dan belum sarapan juga tadi pagi. Sudahlah ma, yang penting aku tadi sudah menemani istriku hingga dua jawabanku lahir. Aksa turun dari ranjang dan mendekati box bayinya. Masya Allah, tampan-tampan semua anak-anak Dedi. Bisik Aksa penuh rasa haru. Dia mengelus pipi lembut dua bayinya bergantian. Tak menyangka jika dia diberikan anugerah yang begitu indah dan menakjubkan. Iya, tampan ya, lucu dan menggemaskan. Alina ikut mendekat. Dia menatap dua malaikat yang tengah tertidur lelap itu. Mirip siapa ya, Ma? Sepertinya mirip sama aku ya. Yang kakak yang mana ya tadi? Kenapa bisa sama persis gini sih? Aksa sampai terheran-heran. Papa mana, Pak? Aksa baru sadar jika sang papa tak ada lagi di tempat itu. Papa ke kantor, karena ada meeting penting katanya. Nanti kesini lagi setelah selesai. Jawab Alina. Naura sengaja berdiam karena mendengar ucapan Aksa yang mengklaim jika kedua anaknya mirip dia saja. Apa-apaan? Memang siapa yang menjadi tempat benih dia berkembang hingga bisa lahir begitu tampan seperti itu? Maaf yang, gimana keadaan kamu? Aksa segera mendekati sang istri yang masih berbaring lemah di ranjang. Baru saja anak kita lahir, aku sudah dilupakan. Naura memasang wajah sedih.
membuat Aksa dan Alina merasa bersalah. Enggak begitu sayang, gimana bisa aku lupa sama istriku yang luar biasa ini, yang sudah memberikan kebahagiaan padaku dan keluargaku. Aksa mengecup kening sang istri dengan lembut. Iya Rara sayang, kamu adalah menantu sekaligus putri mama. Mana mungkin kami melupakan kamu. Kamu sudah jadi bagian keluarga kami sayang, Alina menambahkan. Iya ma, Rara hanya bercanda. Nggak mungkin kalian akan setega itu pada Rara. Wanita cantik tengah berbaring itu tersenyum manis. Mas, aku mau ke kamar mandi. Sudah boleh pipis belum ma? Boleh sayang, tapi hati-hati ya, pesan Alina. Bantuin istri kamu ke kamar mandi sana. Iya ma. Aksa menuntun Naura dengan hati-hati ke kamar mandi, karena sang istri juga seperti masih takut dan trauma pasca melahirkan tadi. Kamu nggak keluar, Mas? Tanya Naura. Saat Aksa malah ikut masuk ke dalam. Aku tunggu kamu di dalam yang nanti tiba-tiba kamu butuh sesuatu bagaimana? Tolak Aksa. Dia tak tega jika harus meninggalkan sang istri yang masih lemah sendirian. Aku malu, Mas, rengek Naura. Masa iya dia harus buang air di depan suaminya? Nggak apa-apa, Yang. Bukankah setiap inci tubuh kamu akan sudah melihatnya? Malu kenapa lagi? Kita juga sudah sering polos sama-sama. Aksa tetap kekeh tak mau keluar dari tempat itu. Jeka, kamu memang menyebalkan, Mas. Aku sedang dalam keadaan kotor saat ini, Mas. Apa Mas nggak jijik? Jijik kenapa, Yang? Aku lagi dalam masa nifas, Mas. Terang Naura. Berharap jika Aksa berubah pikiran dan mau keluar. Apa itu nifas yang seperti datang bulan, Mas? Sudah sana keluar, Mas. Aku nggak nyaman jika ada kamu di sini. Nanti aku akan panggil jika selesai. Paksa Naura. Aksa patuh, tak mau membuat Naura tambah kesal dan marah. Dia berdiri di depan pintu, bersiaga siapa tahu sang istri tiba-tiba butuh dirinya. Malam harinya masih di rumah sakit. Kata dokter yang tadi memeriksa Naura, wanita itu sudah bisa pulang besok siang. Naura tengah mencoba menyusui salah satu putranya, dibantu oleh suaminya. Alina baru saja pulang bersama dengan Winata. Sebenarnya Alina tak ingin pulang, tapi dia sudah sejak pagi ada di rumah sakit. Winata takut jika sang istri kelelahan, apalagi masih panjang perjalanan menjaga dua jagoan Aksa itu. Mas, tolong ambilkan bantal kecil satu, Mas, biar kepalanya nyaman. Iya, sayang. Aksa patuh. Lalu dia meletakkan bantal kecil itu di bawah kepala sang baby. Apa dia yang abangnya yang atau adiknya? Tanya Aksa. Dia sungguh tak bisa mengenal dua baby twinsnya. Bagi Aksa semua tampak sama. Yang ini adik, Mas. Lihat perbedaannya. Kedua alisnya hampir menyatu, Mas. Sedang abang yang agak berjauhan. Terang Naura. Begitu ya. Coba aku lihat. Aksa segera mengamati salah satu bayi yang ada di box. Dan kebetulan dia menangis. Dan Aksa segera menggendongnya. Oh iya yang, si abang alisnya agak jauh. Kalau adiknya tadi hampir menyatu. Abang juga haus ya? Tanya Naura. Saat melihat putra sulungnya tampak gelisah di gendongan sang dedi. Sepertinya begitu yang. Tunggu adik dulu ya nak. Aksa mengayun tubuh mungil itu dengan pelan. Sepertinya adiknya sudah cukup kenyang, Mas. Sini biar abang aku kasih ASI juga. Naura membaringkan putranya bungsunya di sebelahnya. Lalu dia berganti menyusui si sulung. Pelan-pelan sayang. Naura tersenyum saat melihat putra sulungnya seperti tak sabar ingin menyesap sumber nutrisinya. Aksa yang baru saja menidurkan putra bungsunya kembali mendekati sang istri, dan pria itu hanya bisa menelan salivanya sendiri dengan kasar saat melihat benda yang menjadi favoritnya kini dikuasai oleh dua putranya. Kenapa, Mas? Tanya Naura heran saat melihat mata Aksa yang tak bisa berkedip menatap gunung kembarnya. Gak apa-apa, Yang. Apa sudah keluar yang asinya? Aksa menggaruk tengkuknya dengan malu-malu. Sudah, Mas, tapi masih setetes dua tetes. Kata dokter, nanti lama-lama produksi ASI akan bertambah banyak. Jika sering diminum, Naura menerangkan apa yang dia tahu. Apa aku bisa membantu agar bisa banyak ASINya, Yang? Aksa bertanya dengan ambigu. Apa maksudnya, Mas? Ada-ada saja. Tolong jangan berpikir kotor ya. Puasa dulu, Mas, selama 3 bulan. Goda Naura. Puasa apa? Bulan Ramadan masih 3 bulan lagi, Yang. Dengan polos Aksa bertanya. Puasa yang lain, Mas. Apa yang puasa sunnah? Senin Kamis, maksudnya.
Kenapa lama sekali, sampai 3 bulan? Ya ampun mas, kamu ini benar-benar polos atau gimana sih? Masa nggak paham sih maksud aku? Enggak, Aksa menggelengkan kepalanya. Karena memang dia benar-benar tidak paham apa yang diucapkan oleh sang istri. Maksudnya nggak boleh minta sama aku, mas. Karena aku masih nifas. Oh, puasa itu maksudnya, Yang. Kenapa nggak to the point saja, Yang? Tapi kok lama sekali sih, Yang? Apa nggak bisa dipercepat? Gimana nasibnya si ular pitonku, Yang? Wajah Aksa sungguh sangat memelas. Sabar dulu, Mas. Lagi pula aku begini juga karena ulah kamu, kan? Masa nggak bisa puasa sebentar? Ya, akan aku coba, Yang. Kalau nggak kuat, ya jajan saja sana. Memangnya boleh, Yang? Aksa tersenyum digulung. Ingin menggoda sang istri yang sudah pasti akan mendelik marah. Boleh, Mas. Makasih, Yang. Aku benar-benar beruntung punya istri seperti kamu. Sudah cantik, pengertian, dan baik hati. Iya, Mas. Tapi setelah jajan jangan harap bisa menyentuh aku. Ancam Naura. Aksa menelan salivanya sendiri dengan kasar. Dia tak bisa lagi berkata apa-apa. Menatap wajah cantik sang istri yang tampak kesal itu. Loh, katanya nggak apa-apa, Yang. Protes Aksa. Dia tak sungguh-sungguh sebenarnya. Hanya ingin menggoda sang istri saja. Lagi pula dia sudah tobat sejak menikah dengan Naura. Tak lagi mau bermain-main dengan wanita manapun. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Hanya saja aku nggak mau dapat yang bekas, Mas. Itu sungguh tak adil bagiku. Sahut Naura dengan santai. Dia tersenyum sinis pada sang suami. Aksa mendekat dan mengecup kening lalu bibir yang menggemaskan itu membuat Naura menoleh. Iya sayang, aku tahu. Nggak akan mungkin juga aku seperti itu. Sudah ada istri cantik, baik, pengertian, dan ada 2 jagoan. Apalagi yang aku cari. Awas saja jika kamu berani, Mas. Nggak akan, sayang. Mas, mau dikasih nama siapa anak kita? Aku belum ada ide nama. Tanya Naura sembari menyerahkan sang putra pada suaminya. Karena saat ini sudah terlelap. Gimana jika Daniel dan Darren? Tanya Aksa. Setelah menidurkan bayinya, dia kembali duduk di sebelah ranjang, menduduki kursi plastik yang sudah tersedia di dalam kamar. Bagus, Mas. Yang Daniel yang mana? Darren yang mana, Mas? Daniel Aksara Winata buat si abang, dan adik Darren Aksara Winata. Abang Daniel dan adik Darren. Keren, Mas. Aku suka. Wajah Naura tampak puas. Iya, sayang. Kamu suka. Suka banget, Mas. Baiklah, kamu nggak mau istirahat, Yang? Ini sudah malam loh. Sebentar lagi, Mas. Aku mau ke kamar mandi dulu. Mau ganti. Aku bantu. Keesokan harinya, Naura dan kedua jagoannya sudah diperbolehkan pulang, karena kondisi mereka bertiga juga sudah membaik. Setelah mengurus administrasi dan lain sebagainya, tepat jam 12 siang hari mereka tiba di rumah. Alina tadi sengaja ikut Winata dan menyuruh sang suami menurunkannya di rumah sakit. Alina khawatir Naura tidak bisa menggendong 2 anaknya, bahkan Sri juga ikut diajak serta oleh sang majikan. Selamat datang sayang, Daniel dan Darren, ucap Alina saat pertama kali masuk ke rumah besar mereka. Makasih Oma, Naura meniru suara anak kecil. Wanita itu melangkah pelan pasca melahirkan kemarin, belum berani berjalan dengan lebar seperti layaknya orang biasa. Sama-sama sayang, kita bawa langsung ke kamar saja ya. Nanti saja kita buat tempat buat mereka di ruang keluarga. Alina yang menggendong Daniel masuk ke dalam kamar yang mengajak Sri juga tengah menggendong Darren. Tidurnya di box saja mbak, titahnya kemudian. Baik bu. Selesai menidurkan mereka, Alina dan Sri segera keluar. Istirahat dulu Ra, atau mau makan sesuatu mungkin? Tanya Alina saat berpapasan dengan menantunya di depan pintu. Nanti saja, Mang. Tadi juga baru sarapan di rumah sakit, ujar Naura. Dia ingin merebahkan tubuhnya di renjang empuknya, yang 2 hari dia tinggal kemarin. Kamu ingin makan apa, Ra? Apa saja, Ma, asal enak dan sehat. Gimana kalau soto daging saja ya? Mbak Sri, masih ada stok daging kah di kulkas? Tanya Alina. Tinggal 1 kilo, Bu. Di presto saja ya, Bu, biar cepat empuk. Iya mbak, ayo aku bantu. Kasihan menantuku nanti keburu lapar, titah Alina. Naura segera saja mengempaskan tubuhnya di atas ranjang besar. Begitu Alina dan Sri keluar dari kamar,
Sementara Aksa, entahlah ada di mana dia. Nyamannya, bisik Naura. Begitu kepalanya menyentuh bantal. Mumpung dua bayinya tengah terlelap, dia ingin istirahat sebentar saja. Mungkin setelah ini akan mencari satu atau dua pengasuh buat bayinya. Mau tidur, bisik Aksa yang tiba-tiba saja sudah ada di atas tubuhnya. Ya ampun mas, kenapa sih selalu mengagetkan?